Berkreasi dengan barang-barang yang dipakai sih sah-sah aja. Tapi jangan masker medis juga ya. Mending menuangkan ide-ide kreatif di barang-barang fashion kayak gini. Oke, langsung simak info selengkapnya yuk. Jaket painting dipakai Pak Jokowi. Sepatu painting dipakai Kak Najwa Shihab. Berbagai produk bisa dicoret-coret jadi keren. Jaket, sepatu, dompet, hingga sepeda. Berawal dari seni, lahirlah ide usaha. Hello, welcome to Arcade of Never Too Lavish. Kalau dilihat, desain painting di setiap produk mirip seperti karya mural. Bukan tanpa alasan, lahirnya berbagai karya lukisan di barang-barang fashion memang berawal dari mural. Dari hobi, bisa mendatangkan cuan. Selamat datang nih teman-teman di Arcade, tempat Never Too Lavish, atau bisa dibilang ini adalah rumah kreatifnya kita. Sebenarnya yang awalnya tadi cuma garasi, rumah kecil, kemudian alhamdulillah bisa menjadi besar seperti ini. Kurang lebih 4 tahun perjalanan, yang tadinya hanya teman-teman di jalanan, kemudian ya di manapun aja ya, bukan cuma di Jakarta tapi di luar gitu. Kita tampung bersama, kita bina bersama supaya kreativitas mereka tersalurkan dengan baik atau mungkin bisa lebih positif gitu. Nah kan bisa kalau kayak gitu kan sambil menyalurkan hobi, dapat pemasukan juga. Itu kan sesuatu yang menarik dan menyenangkan. Pelanggan custom painting juga datang dari luar negeri, seperti Australia, Qatar, dan Hong Kong. Bahkan orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Joko Widodo, pernah menggunakan jasa seniman di sini untuk menggambar peta Indonesia di jaket denim. Beuh, mantep! Usaha nggak mengkhianati hasil. Sejak mulai memperkenalkan karya painting custom tahun 2017, usaha makin berkembang. Padahal tadinya nggak gampang menjual produk painting. Dulu jual sepatu custom 100-300 ribuan gitu, itu kayaknya sulit banget. Tapi sekarang makin kesini karena mungkin memang habit orang pengen mempunyai sepatu yang one of one. Jadi punya dia sendiri, personalized buat dia sendiri. Jadi banyak orang yang malah pengen digambar sepatunya sesuai dengan kemauannya dia gitu. Jadi berasa sepatu tersebut atau benda tersebut atau tas atau apapun itu menjadi satu-satunya di dunia yang hanya dimiliki sama si yang punya gitu. Setiap produk dibuat dengan teliti, mulai dari desain sesuai pesanan customer. Kalau desain sudah sesuai keinginan, baru deh mulai dilukis. Semua dilukis pakai tangan atau disebut hand painting. Tuh lihat, semuanya pada sibuk ngelukis. Bener-bener langsung dilukis ke sepatu atau barang-barang fashion lainnya. Harus yang sudah ahli karena butuh ketelitian. Next, produk yang sudah dilukis lanjut di coating dengan cat akrilik. Tujuannya melindungi cat supaya nggak gampang rusak, atau bisa juga untuk memperkuat cat. Hasilnya produk eksklusif yang nggak ada duanya, dijamin nggak ada yang nyamain. Di dunia custom produk sneakers ada istilah decon, recon, alias deconstruct and reconstruct. Sneakers dibongkar, lalu dibuat ulang dengan materi baru. Caranya dengan melepas bagian luar sepatu, lalu diganti dengan bahan lain, seperti ini nih. Wih, jadi tambah keren dan unik ya. Dan pastinya, limited edition. Untuk membuat karya seni custom seperti ini, customer harus merogoh kocek mulai dari 2,5 juta sampai 25 juta rupiah tuh. Tenang, ada yang terjangkau juga kok. Untuk produk merchandise, harganya mulai dari 27.000 sampai 300.000 rupiah. Produk eksklusif, cek. Dipakai orang-orang terkenal, cek. Membuka lapangan kerja, cek. Yap, usaha custom painting jadi wadah berkarya buat anak-anak muda yang punya passion di bidang desain atau seni rupa. Nah itu tadi photoshoot dari sebuah produk yang udah jadi. Tadi sempat teman-teman kan juga lihat ya dari proses pertama kali digambar, kemudian akhirnya jadi sepatu, akhirnya difoto gitu kan. Dulu-dulu sih Mbah,
agak susah karena mungkin timnya juga terbatas kan, tapi akhirnya alhamdulillah menjadi besar seperti ini. Tentunya kerja sama tim itu sangat penting gitu. Walaupun kadang-kadang kan sebagian besar di Never to Lavish kan seniman. Seniman itu kadang-kadang harus kita maintain moodnya. Akhirnya alhamdulillah bisa menghasilkan karya yang bisa dibilang kualitasnya oke lah. Bahkan di atas standar rata-rata sekarang gitu. Agar bisa bertahan dalam setiap usaha, inovasi harus terus dilakukan. Salah satunya berkolaborasi dengan beragam produk. Hasilnya nggak kaleng-kaleng. Semakin banyak produk kece yang tercipta, dan pastinya cuan. Jadi beberapa tahun belakangan ini memang kita sengaja untuk meningkatkan subdivisi-subdivisi yang lain. Jadi kalau misalnya memang Never to Lavish terkenal sebagai custom planner yang membuat sepatu atau membuat tas, membuat apa dalam bentuk hand painting, kita pengen malah 360. Jadi harapan kedepannya sih mudah-mudahan kita bisa mengcover semua 360-nya kreatif industri, tentunya buat kemajuan nasional bangsa dan insya Allah bisa internasional kan, siapa tahu ya.